Untuk mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu. Tuhan, kami tahu bahwa satu-satunya alasan kami datang sore hari ini adalah untuk kami berjumpa dengan Engkau, menikmati kehadiran-Mu, mendengarkan suara-Mu, mengerti isi pikiran-Mu, supaya pada akhirnya kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang terbukti dan terbiasa taat terhadap firman-Mu. Berbicara buat kami sore hari ini, supaya kami bisa menangkap hal-hal penting, hal-hal berharga bagi hidup kami. Dan sore hari ini kami membuka hati kami, membuka pikiran kami sepenuhnya, supaya hati kami menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika firman, ketika benih itu ditabur, benih itu pada akhirnya boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang matang, yang memuliakan Tuhan. Berkati buat kami semuanya. Sementara kami belajar, kami merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami dan bantu kami Roh Kudus untuk kami bisa paham dan mengerti apa yang Tuhan mau ajar buat hidup kami setiap hari. Buat Tuhan semua kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Oke, wait. Iya. Nah, hari ini saya kebagian tema tentang on-site sermon. Gitu ya. Karena begini, khususnya pasca pandemi semuanya hampir sebagian besar berubah, terjadi perubahan. Gitu ya. Kita mengenal dengan ibadah online dan itu banyak merubah merubah cara kita beribadah. Dan bagi saya pribadi, terkadang itu kemudian pada akhirnya juga merubah sikap kita dalam beribadah. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan begini. Mari coba kita bertanya. Sejenak dalam 10-20 detik ini coba bertanya. Ini memang pertanyaan yang sering saya tanyakan sebenarnya gitu. Kenapa kita ke gereja hari ini? Karena saya selalu percaya, meyakini begini teman-teman. Motif itu jauh lebih penting. Buat saya motif itu jauh lebih penting. Alasan kita hadir, alasan kita datang, alasan kita beribadah itu jauh lebih penting dibandingkan apa yang kita lakukan. Ujiankah, tepuk tangankah, sorak-soraikah, bahkan persembahankah. Tapi motif, apa yang menjadi alasan kita hari ini hadir, menginjakkan kaki di gereja, itu jauh lebih penting. Dan saya percaya di belakang pikiran kita semua masing-masing, kita punya beragam motif. Kita punya banyak alasan. Alasan saya datang, alasan Bapak Ibu, teman-teman semua datang,
kemungkinan besar akan berbeda. Dan biarlah Dia Allah yang Maha Tahu itu yang kemudian memberikan buat kita pengertian bagaimana seharusnya kita menata hati, menata pikiran kita, motif kita setiap kali kita mau beribadah. Karena saya pikir kita bukan anak-anak sekolah minggu lagi yang harus dikasih tahu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik, tepuk tangan diam. Kita bukan lagi seperti itu yang harus dikasih tahu bagaimana sikap ketika kita datang beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristen dan ke gereja, seharusnya kita sudah paham betul bagaimana seharusnya sikap kita, hati kita ketika kita beribadah. Ada beberapa hal yang saya mau ajak coba sama-sama kita pikirkan. Ya pasca pandemi ini banyak orang yang kemudian beribadah secara online. Apa sih yang membedakan ibadah dengan secara online dengan ibadah secara onsite? Emang gak boleh ibadah online? Boleh. Emang ibadah harus onsite? Emang dengerin khotbah harus di gereja secara langsung? Gak boleh dengerin di Spotify? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Tapi ada beberapa hal yang saya pikir kemudian ketika kita mulai bergeser ke arah situ, ada beberapa hal yang kemudian akan menjadi hilang dari makna sesungguhnya tentang gereja dan ibadah itu sendiri. Bukan ayat yang asing, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Alkitab bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat itu bukan hanya berguna, tetapi memberikan keuntungan. Dan setiap orang selalu mengejar dan berharap keuntungan kan. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian firman Tuhan bilang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dari dua ayat ini ada 3 hal yang kemudian bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kita bisa melihat tentang esensi dari firman itu apa. Kemudian kita bisa melihat benefit dari firman Allah, firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari itu apa. Dan kemudian tujuan pada akhirnya apa sih yang Tuhan mau. Tujuan akhir dari kita belajar, kita memahami firman Tuhan itu tujuannya pada akhirnya apa. Nah, apa esensinya? Ketika Alkitab dikatakan bahwa segala tulisan ini mengacu pada firman Allah, Alkitab. Yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, gitu ya, memang bermanfaat. Nah, ketika kita bicara tentang firman, apa sih yang kita pahami tentang firman itu? Kalau kemudian kita mundur jauh ke belakang ketika dalam kitab Kejadian, ketika Allah berkata bahwa Allah berfirman, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah ikan, jadilah semua binatang. Maka semuanya itu jadi. Dengan apa? Dengan firman. Jadi firman itu bukan sekedar apa ya, bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata yang kemudian kita baca, yang tanpa makna. Tapi firman itu adalah sesuatu yang merupakan suara Allah, pikiran Allah, hati Allah, yang itu mengandung sebuah kehidupan dan ada kuasa di dalamnya. Nah, seringkali begini, seringkali kita sebagai orang Kristen terlalu sering baca Alkitab, gitu ya. Hanya karena ngerasa kita harus baca Alkitab tanpa memahami, pada akhirnya kita jadi ya begitulah gitu ya. Cara pemahaman kita, cara kita memahami firman Tuhan, cara kita menyikapi firman Tuhan pun kemudian berbeda.
Dari mana kita akan tahu kualitas hidup kita pada akhirnya ketika masalah datang. Ketika kita ada dalam sebuah tekanan, ketika kita ada dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, yang pertama keluar di pikiran kita apa? Firman Tuhankah atau umpatan? Yang pertama muncul dalam benak kita itu janji Tuhankah atau kekecewaan? Jadi firman itu ketika dia diilhamkan, firman itu kan pesan Tuhan, firman itu suara Tuhan, firman itu isi pikiran Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman maka dia menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, dia menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Bukan sekedar kata-kata biasa yang kita baca dan kemudian tidak ada maknanya, tidak ada kuasanya. Ada. Nah, sekarang kan pertanyaannya sederhana begini. Ketika kita mendengarkan khotbah setiap hari Minggu, sebenarnya hati kita ini siap enggak sih? Ketika pembicara siapapun itu mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hati kita tuh sebenarnya siap enggak sih untuk terima dan menangkap apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena begini, saya percaya begini Bapak Ibu teman-teman. Kita bisa menilai lah ya, maksudnya dalam sekian lama kita ke gereja beribadah dan dengerin khotbah, pasti ada 2 momen yang pernah kita alami. Kita dengerin, kita beribadah, kemudian dengar khotbah, dan kemudian kita pulang dengan sebuah pemahaman yang baru, kita pulang dengan paradigma yang baru, dan bahkan kita membuat keputusan saya mesti berubah, saya mesti lakukan ini, dan kemudian kita mengalami perubahan dalam hidup kita setiap hari. Tapi juga pasti kita semua pernah mengalami momen ketika firman itu diberitakan, bahkan ibadah selesai, kita keluar dan kita tidak mengerti apa-apa. Dan seringkali kemudian kita judge pembicaranya, nggak jelas ngomongnya apa. Mungkin di satu sisi iya pembicaranya nggak jelas ngomongin apa, tetapi di sisi lain pernah enggak kita otokritik diri kita? Sebenarnya hati kita cukup terbuka enggak ketika firman dan kebenaran itu diberitakan? Ketika pikiran Tuhan itu disampaikan. Terkadang kita tidak benar-benar, tidak sepenuhnya siap menerima bahwa itu adalah pikiran dan suara Tuhan yang kita mesti tangkap. Itu esensi dari ayat ini, itu adalah esensi dari firman Tuhan. Kenapa Paulus perlu menyampaikan ini buat Timotius? Timotius sendiri ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang sulit, dia mengalami, harus menghadapi dengan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Dia perlu paham kebenaran, dia perlu mengenal kebenaran, dia perlu memahami kebenaran. Supaya pada akhirnya ya dia kuat, dia tidak terombang-ambing. Nah kalau hari ini kita dengar mu'alaf begitu, saya pribadi mah ketawa aja. Hanya tertawa. Dan kadang saya berpikir begini, ya sudahlah. Kalau sampai seseorang kemudian memilih untuk meninggalkan Tuhan, saya ambil prinsip sederhana yang sekalipun mungkin bagi sebagian orang, bagi banyak orang mungkin kurang, masa ngomongnya begitu ya. Dia menjadi Kristen pun pasti gak ada gunanya. Pasti. Kalau dia orang Kristen yang berguna, dia paham kebenaran, dia benar-benar cinta Tuhan, dia benar-benar kenal Tuhan, tidak mungkin dia tinggalkan Tuhan. Kalau sampai kemudian kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, pasti selama menjadi Kristen pun kita tidak ada gunanya bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Gitu. Nah, waktu saya tinggal 2 menit. Keuntungan kita apa? Apa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan? Ketika kita duduk di gereja hari ini, apa sih keuntungannya? Gitu.
Kadang kita menganggap, teman-teman, kadang kita ini menganggap firman Tuhan tidak begitu penting. Saya baru ingat beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman pernah baca di dalam kitab Nehemia, pasal 8 kalau nggak salah. Di situ ada satu momen ketika orang Israel mendengarkan firman Tuhan itu dibacakan 1/4 hari lamanya. 1/4 hari itu berarti sekitar 3 jam. Mereka duduknya, mereka berdiri 3 jam dengerin firman Tuhan itu diberitakan. 3/4 jam, 1/4 hari kemudian, artinya 3 jam berikutnya mereka sujud, berlutut dan menyembah Tuhan. 1/4 hari itu maksudnya setengah hari. Saya paham maksudnya, Mas. Gitu. Jadi bayangkan orang-orang Israel hari itu ketika mereka memahami bahwa firman itu penting buat hidupnya mereka. 3 jam mereka kuat loh berdiri. Teman-teman yang suka nonton konser, berapa jam berdiri? Bahkan kalau dikasih kursi duduk mah kalau bisa mah kita berdiri di depan panggungnya kan. Karena supaya dekat dengan orang yang kita idolakan itu. Ada yang berdiri nonton konser 15 menit habis itu pulang? Enggak lah. Sejam, 2 jam, 10 jam. Nah, capek enggak? Capek. Tapi mengeluh enggak? Enggak kan? Senang kan melakukannya juga. Walaupun capek mah tapi senang aja kan. Kita dengar khotbah paling lama sejam aja udah ngomel kan. Jujur, iya enggak? Iya enggak? Saya pun kadang begitu, gila lidah tuing sih gitu ya. Bahkan kadang ketika saya sadar, saya sendiri sadar, ketika saya di sini pun kadang waktu itu kayaknya cepet banget gitu ya. Udah sejam lagi. Tapi itulah manusia. Hanya kadang untuk mengingatkan buat saya pribadi. Kalau Bapak Ibu teman-teman mah baiklah. Ini mau buat saya pribadi. Kadang saya berpikir begitu. Iya ya. Jangan-jangan saya memang tidak benar-benar mencintai firman Tuhan hari ini. Sampai ketika firman itu diberitakan dalam waktu yang jauh lebih lama, sedikit saja. Dan kemudian kita berkeluh kesah. Itu hari itu orang Israel 3 jam. Dengerin firman Tuhan, 3 jam sujud menyembah. Dan mereka sukacita melakukannya. Ketika ada pada momen, pada titik mereka sadar firman itu penting buat hidupnya mereka. Manfaatnya itu apa sih? Untuk mengajar kan. Bermanfaat untuk mengajar. Jadi ketika firman itu diberitakan, ketika kita dengerin firman, ketika kita dengerin khotbah, entah di gereja ataupun di Spotify atau di YouTube atau dimanapun lah, itu menolong kita untuk semakin hari kita semakin mengenal tentang siapa Tuhan kita. Tujuan kita dengerin khotbah kan supaya kita semakin kenal Tuhan. Bapak Ibu teman-teman sore hari ini datang ke gereja kan bukan karena pengen ngelihat saya kan. Iya kan? Karena kita mau lihat, kita mau dengar, kita mau tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan. Dan apa yang firman kebenaran itu ketika kita menangkapnya, maka kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengenal, oh Tuhan tuh begini, oh Tuhan tuh begini, oh Tuhan tuh begini. Dan itu jadi bekal buat kita ketika besok kita menjalani realita hidup, kenyataan hidup dan kita berbenturan dengan banyak proses. Kita ingat, tapi Tuhan kan begini, tapi Tuhan kan begini. Kita ada dalam terowongan yang sangat gelap, tapi kemudian kita ingat, kan Dia Allah yang memberikan harapan. Sekalipun segelap-gelapnya terowongan ini, sepanjang apapun terowongan ini, saya tahu, saya percaya di ujung sana pasti ada jalan yang terbuka yang Tuhan sediakan. Pasti ada secercah cahaya di ujung sana. Dan kita memutuskan untuk tetap melangkah. Karena firman itu kemudian menguasai cara berpikir kita, paradigma kita. Itu manfaatnya. Jadi membuat kita semakin mengenal Tuhan.
Mengenal Tuhan dari apanya? Karakternya, apa yang sudah dilakukannya dalam hidup kita dan kita memahami kehendak Tuhan itu apa. Apa sih yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita di waktu-waktu yang lalu? Kita bahkan mungkin jarang mengingatnya. Ya. Kebaikan tuh kadang jarang diingat. Tapi kesalahan sampai 7 turunan itu bisa diingat terus. Kamu ya, minggu kemarin begini. Kamu ya, ingat gak tahun lalu kamu begini? Yang pacaran nih misalnya ya. Janjian telat, hari ini telat lagi. Kemarin telat, minggu yang lalu di sana telat. Tahun kemarin pas saya ulang tahun kamu juga telat. Itu bisa diingat. Tapi kalau datangnya lebih cepat, bawain bunga, bawain coklat, itu kadang gak diingat. Kamu ya kemarin bawain bunga. Nah, itu jarang diingat, tapi kalau yang salah-salah biasanya diingat. Gitu. Nah, kita perlu belajar untuk mengingat, untuk mengenal Tuhan. Tentang siapa Tuhan, karakternya, karyanya, kehendaknya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi. Memberikan kita informasi tentang siapa Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar informasi. Tapi firman itu pada akhirnya tujuannya adalah supaya terjadi transformasi dalam hidupnya kita. Kalau kemudian kita belajar, kita dengar firman Tuhan dan hanya berhenti pada titik hanya sekedar informasi, percayalah, realita hidup akan membuktikan kualitas kita yang sesungguhnya. Yang kedua, soalnya banyak banget ini. Manfaatnya apa? Menyatakan kesalahan. Nah, ketika firman Tuhan itu diberitakan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka manfaat atau keuntungan yang kita terima adalah begini kan. Firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita. Dalam hidup kita ini area mana sih yang kita masih menyimpang dari Tuhan? Area mana dalam hidup kita yang kita tahu betul bahwa kita ini masih menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita ini masih menyimpang dari kebenaran. Nah, firman itu diberitakan untuk kemudian mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita area-area mana, bagian-bagian mana saja dalam hidup kita yang kita tahu persis. Hari ini kita pasti menyimpang dari Dia. Jadi firman itu juga diberitakan untuk kemudian menyatakan kesalahan kan. Firman Tuhan itu begini, seperti diagnosa seorang dokter. Ketika kita mengalami sakit, penyakit yang tidak nampak dari luar, yang tidak terlihat dari luar, penyakit bagian dalam, kita perlu ke dokter spesialis bagian dalam. Dan kemudian dokter itu mendiagnosa kita tentang apa yang kita alami. Nah, firman Tuhan tuh kadang begitu. Seperti diagnosa dari seorang dokter yang menyatakan kesalahan-kesalahan kita yang mungkin sampai hari ini tertutup sangat rapat. Sama sekali tidak terlihat dari luar. Nah, tapi ketika firman itu bicara dan kemudian kita saya salah. Apakah kita cukup rendah hati untuk menyadari saya salah Tuhan, saya mesti berubah. Itulah firman Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Di area mana kita masih menyimpang, balik. Bagian mana dalam hidup kita yang masih menyimpang dari kebenaran, tobat. Itu yang mesti kita lakukan. Makanya kadang kalau khotbah keras, kalau hati kita tidak cukup terbuka, tidak benar-benar terbuka dengan kebenaran, kita pasti akan marah. Tapi sebenarnya buat saya ketika seseorang marah dengan khotbah yang keras, dengan firman yang keras, satu menandakan dia masih anak-anak. Kedua, menandakan bahwa memang dia punya masalah. Kalau kita tidak punya masalah kan kita tidak akan marah. Pesek,
Saya nggak pesek, saya nggak akan tersinggung. Misalnya ada orang bilang dari belakang, woi pesek gitu ya. Saya nggak akan marah, saya merasa saya nggak pesek. Gitu. Tapi kalau kemudian saya pesek, misalnya Rini nih ya, kadang saya suka godain Rini kan, hidung kamu kemana Neng gitu ya. Kalau misalnya ngomongnya sama Rini di belakang, hei pesek, oh itu dia bisa marah loh. Bisa tersinggung, kenapa? Karena dia merasa dia pesek. Agnes bilang, pesek di belakang saya nggak akan tersinggung dengan itu. Tapi kalau dia ngomongnya di belakang Rini, mungkin Rini bisa, naon maneh Nes, gitu kan. Apa maksudnya Nes gitu. Jadi ketika firman itu keras dan rasanya memisahkan antara roh dan jiwa kita, berarti ada yang salah dengan kita. Persoalannya adalah tergantung kita saja, cukup terbuka enggak dengan teguran-teguran itu, dengan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan itu. Tujuannya apa sih? Supaya memperbaiki yang salah itu kan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk mengajar, membuat kita menjadi orang yang tahu banyak ayat. Nggak ada gunanya. Buat saya kita tahu banyak ayat pun nggak ada gunanya. Selama hidup kita tidak sejalan dengan banyaknya ayat yang kita kuasai. Orang tahu banyak seharusnya bisa berbuat banyak. Kita punya banyak seharusnya bisa memberi banyak. Kita tahu banyak seharusnya kita bisa melakukan banyak. Kita menguasai banyak ayat seharusnya kita bisa melakukan banyak ayat kan. Semakin kita bisa melakukan banyak kebenaran. Berapa ayat yang kita tahu? 10. 10-10-nya sudah kita lakukan enggak? Kadang enggak juga. Kita masih jatuh bangun di situ. Dan kita perlu jujur untuk menyadari itu. It's me. Nah, ketika firman itu diberitakan dan kemudian kesalahan kita itu dinyatakan, Tuhan tidak sedang berusaha untuk menghakimi kita. Tuhan menyatakan kesalahan kita supaya tujuan pada akhirnya kan begini. Perbaiki dong. Jadi ketika kita baca firman Tuhan dan kemudian seolah firman Tuhan itu menusuk kita, membelah batin kita. Tuhan tidak sedang berusaha membuat kita celaka, enggak. Tidak berusaha membuat menyakiti kita, bukan. Tuhan bilang, kamu ini perlu dioperasi loh. Itu bibit penyakit yang di dalam itu perlu dikeluarin loh, perlu diangkat loh. Operasi yuk. Kadang kita lebih senang nyimpen benih kanker itu dalam diri kita dibandingkan kita harus masuk ruang operasi. Itu masalahnya. Dan seringkali kita ini merasa sehat-sehat aja. Ya enggak sih? Sebelum benar-benar dinyatakan bahwa ada kanker dalam diri kita, kita akan selalu merasa bahwa, wah saya mau baik-baik aja. Tapi kamu beda loh, sekarang kok kayaknya rada pucat ya, rada ini ya. Oh enggak, biasa aja, saya mah sehat. Sepanjang sebelum benar-benar dinyatakan bahwa kita bermasalah, kita akan selalu merasa baik-baik saja dan enggak ada masalah dengan yang hidup kita. Jadi balik lagi, memang semuanya pada akhirnya tergantung seberapa besar hati kita cukup terbuka. Seberapa kita cukup rendah hati untuk kemudian mengintrospeksi diri, menyelidiki kedalaman batin kita tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu buat saya seperti arahan jalan pulang. Tempat terbaik bagi kita untuk melepaskan lelah dan penat itu adalah rumah. Ya. Saya kadang kalau sudah sangat lelah, sangat capek banget udah apa, nggak ada tempat lain yang saya harapkan. Karena saya cuma bilang Tuhan pengen cepat pulang. Kadang di jalan pun lama banget ya, lama banget ya. Kemarin dari Cirebon itu 2 jam. Lama banget rasanya. Lama banget ya dari Cirebon ke Bandung. Asal lama bisa. Udah sampai Jatinangor macet lagi kan di situ. Tahu nggak? Capek. Tapi begitu udah di rumah,
dengar suara motor, buka pagar, Aaron sama Moses keluar, buka pintu, papa. Percaya nggak? Capek itu hilang loh rasanya. Rasa pinggang pegel tuh, aduh hilang loh rasanya. Aduh langsung jongkok, gendong mereka, peluk. Main yuk pak, ayo main. Jadi firman Tuhan itu seperti arahan yang membawa kita untuk kembali pulang. Nah, jadi kalau kita sudah menyimpang dan kemudian firman itu berbicara pada kita dan memberikan arahan untuk kita kembali pulang, pulanglah. Supaya kita ini semakin berubah dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Itu keuntungan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima setiap hari, bahkan setiap minggu. Nah, sekarang tergantung teman-teman. Sejauh ini keuntungan apa yang sudah teman-teman nikmati dan terima dari setiap firman yang teman-teman mungkin baca, dengarkan di YouTube, di gereja, renungan saat teduh pribadi, lain sebagainya. Benefit apa yang sudah kita dapatkan? Ngerasain gak keuntungannya? Jangan sampai kita capek, kita buang waktu, kita buang tenaga, dan kita tidak dapat apa-apa. Mendidik dalam kebenaran. Tuhan gak hanya mengarahkan supaya kita kembali pulang, bertobat, tapi kemudian dia sabar tuh, didik yuk, belajar yuk. Mendidik itu kan proses kan. Membesarkan anak itu kan gampang. Yang susah itu kan mendidik. Membesarkan mah dikasih makan gede sendiri ya Bu. Iya. Anak-anak kita dikasih makan tiap hari mah tanpa diurusin juga dia akan bertumbuh, akan menjadi semakin besar. Tapi kalau mendidik itu lain lagi ceritanya. Kadang perlu rotan. Kadang kita harus menangis. Oktav suara tuh tonnya mesti rada tinggi sedikit. Nah, Joko ini udah mulai 2 kan. Nah, sebentar lagi Jok. Saya sudah mulai naik hampir 1 oktav nih Jok. Apalagi saya cowok semuanya kan. Oh, itu luar biasa. Biasanya sekarang udah nah, sudah mulai berubah. Tapi sometimes teman-teman akan merasakan itu. Akan memahami betapa mendidik itu berbeda dengan membesarkan. Menghidupi firman itu berbeda dengan memahami firman. Tahu firman itu beda dengan bisa melakukan firman. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, Tuhan itu mau kan supaya kita ini jadi orang yang benar, bukan cuma jadi orang yang tahu mana yang benar, tapi jadilah orang yang benar. Firman Tuhan itu suara isi pikiran Allah. Ini belum saya rubah, ini salah ini. Nah, terakhir. Tujuan dari setiap firman yang kita dengar pada akhirnya kan begini. Untuk perbuatan baik. Dalam satu bagian Alkitab dikatakan apa? Biarlah perbuatanmu yang baik dilihat semua orang. Supaya apa? Pada akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dari setiap firman yang kita dapat, dari setiap keuntungan yang kita dapat, pada akhirnya supaya kita bisa melakukan satu perbuatan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya tentunya. Jadi firman Allah itu bukan hanya sekedar menambah wawasan, tetapi supaya menghasilkan buah dalam kehidupan. Nah, kira-kira hari ini hidup kita semakin berubah enggak? Hari ini hidup kita semakin berbuah enggak? Enggak cukup hanya berubah, tapi harus berbuah. Kita menanam pohon buah-buahan, apa sih yang kita harapkan waktu kita nanam pohon apel gitu misalnya, atau pohon pepaya, apa yang kita harapkan? Biar rindang aja Pak, biar enggak panas. Enggak mungkin, saya enggak yakin itu. Kita nanam pohon mangga, yang kita tunggu apanya? Daunnya Kak, suganwe ada burung yang bersarang di situ. Enggak kan? Yang kita tunggu adalah buahnya.
Jadi mari bilang sama diri kita sendiri, ingatkan bahwa orang-orang di sekitar kita sementara menantikan buah yang nyata dari hidup kita. Mereka tuh sedang menunggu, saya bisa nikmatin buah apa ya dari hidup kamu ya. Udah setahun, udah musim panen, can aya gening. Orang itu berpikir ya udahlah, mungkin tahun depan dia akan berubah. Setahun lagi, angger keneh. Untung dia bukan Tuhan Yesus, tebang, masukkan dalam. Seharusnya kita menghasilkan buah. Itu yang ditunggu orang. Itu yang diharapkan orang. Ada buah-buah yang bisa dinikmatin dari hidupnya kita. Perbuatan kita berbicara jauh lebih keras dibandingkan perkataan kita. Kita bisa ngomong apa aja, tapi sepanjang kita tidak bisa melakukannya, ngomong kosong. Kita bisa ngajarin anak kita sabar, sepanjang kita sendiri gak sabar, ngomong kosong. Ayo berdoa sebelum makan, kita sendiri gak berdoa. Gimana ceritanya? Ada teman kita hari Minggu jalan-jalan, gak ke gereja, kita ngomongin, hari Minggu bukannya gereja. Ya memang kita ke gereja, tapi walaupun kita di gereja, pikiran kita di luar gereja, sama aja bohong. Iya kan? Kan kita mesti berani jujur sama diri kita sendiri. Makanya tadi saya mulai kan, kenapa kita ke gereja hari ini? Itu penting. Kita akan tahu kualitas diri kita di hadapan Tuhan ketika kita bisa jawab itu hari ini. Nah, jadi gimana? Apa bedanya? Ini mah sudah santai. Apa bedanya ibadah atau mendengarkan khotbah di gereja dengan mendengarkan khotbah di YouTube? Ada yang mau jawab? Apa bedanya? Oh, di YouTube gak menikmati, Bu. Kenapa alasannya Ibu gak menikmati? Sambil masak, ke distract. Kalau di gereja mau gak mau fokus ya. Kalau gak fokus diliatin terus kan, malu kita kan. Akhirnya kita mau gak mau harus fokus. Ada lagi, kenapa? Apa bedanya ibadah onsite dengan online? Apa energinya kenapa? Kita skip, kita cepetin. Banyak setannya di rumah. Jadi menurut teman-teman mana? Lebih baik ibadah itu sebaiknya firman dengerin khotbah atau beribadahlah dalam konteks secara umum. Lebih baik di gereja atau online? Gereja. Tapi walaupun maksud saya begini, tidak selalu ibadah online itu salah. Terkadang ada orang-orang yang memang dengan keterbatasan khusus tersendiri dan dia dipaksa seolah memang dia tidak punya pilihan selain ibadah online. Tapi ada orang-orang yang sekalipun ibadah online, dia bisa beribadah dengan sangat khusyuk. Ada orang-orang yang ibadah onsite, tapi juga bisa jadi sangat sibuk gitu kan. Dengan gadgetnya lah, dengan apanya lah. Ya balik lagi semuanya soal motif. Itu.
Tapi begini, kenapa saya bilang menurut saya gitu ya, khususnya buat kita ini anak-anak muda, ibadah onsite itu jauh lebih baik. Menurut teman-teman, ini apa ini? Meja makan. Bayangkan begini. Bayangkan kita ini satu keluarga. Bu Dorika sudah mamah kita ini udah masak misalnya. Udah bikin mie gomak. Udah disiapin di meja makan. Waktunya makan malam. Dan waktunya makan malam kita makan bersama. Tapi yang kemudian terjadi adalah begini. Angel ambil satu piring, dia ambil mie-nya, dia masuk ke kamarnya. Agnes ambil satu piring, dia ambil makanan, dia masuk ke kamarnya. Dan kita semua melakukan hal yang sama. Makan malam bersama kan? Kan walaupun di kamar masing-masing tapi bersama kan itu. Di jam yang sama. Makan makanan yang sama. Tapi kan ada yang hilang kan. Apa yang hilang? Saya nggak ngerti Bapak Ibu ini kalau ngomong ditanya kalau ngejawab tuh. Saya bukan malaikat. Saya nggak ngerti bahasanya. Kebersamaan itu hilang. Relasi, interaksi, itu hilang. Saya nggak menyalahkan kita beribadah secara online. Tetapi ketika kita ibadah secara online, kita beribadah di kamar kita sendiri. Angel dan Agnes misalnya satu rumah, tapi seleranya beda gitu ya. Nggak mungkin ibadah bareng kan, pasti ibadah buka handphone masing-masing, buka laptop masing-masing. Ada yang hilang kan. Jadi ketika kita beribadah secara online, apa yang hilang? Ada beberapa hal yang hilang gitu ya. Kehadiran, kebersamaan, relasi, interaksi, komunikasi itu hilang. Nah, padahal kan begini, kekristenan itu bicara soal hubungan. Ketika kita beribadah, ibadah itu kan bicara tentang hubungan. Antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Bahkan sejak dari zaman perjanjian lama, orang-orang Israel mereka ada di belahan dunia manapun. Setiap 1 tahun 2 kali mereka harus pulang dan berkumpul di bait Allah, membawa kurban persembahan, beribadah bersama-sama. Jadi memang ibadah itu memang disetting untuk dilakukan secara komunal, bukan secara personal. Ya kalau ibadah pribadi, ya Bapak Ibu teman-teman bisa membedakan ya maksud saya ya. Kita sedang berbicara tentang ibadah dalam arti kata ibadah seperti hari ini. Itu memang didesain untuk dilakukan secara komunal. Nah kalau kemudian itu kita lakukan secara pribadi masing-masing di rumah, satu resikonya ke distract itu pasti ada. Nggak fokus itu pasti ada. Yakin waktu di rumah saya mau ibadah online. Yakin waktu WL-nya bilang mari kita tepuk tangan. Yakin di rumah tepuk tangan? Yakin ikut berdiri? Waktu berdoa yakin kita berdoa dengan sungguh-sungguh ngikutin nunggu arahan dia berdoa? Saya nggak terlalu yakin. Kalau yang usia-usia lansia saya masih cukup percaya gitu ya. Tapi kalau buat generasi kita, jujur saya nggak terlalu yakin kita akan mengikuti itu. Kekristenan itu kan bicara soal hubungan. Gitu. Nah, kekristenan sendiri itu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Jadi ketika kekristenan itu ada, dia tidak pernah hanya untuk dirinya sendiri. Memang itu ada, diciptakan ada. Itu untuk sebuah untuk komunitas, untuk relasional. Dan memang kita ini kan makhluk sosial. Lagian kalau kita dengerin khotbah secara online, apalagi misalnya dari pembicara-pembicara yang bukan dari gereja kita, kemungkinan apa yang dia sampaikan ya tidak akan sesuai dengan konteks hidup kita hari ini. Tapi ketika kita dengar khotbah di gereja, baik pengurus, RAN yang mempersiapkan tema khotbah ataupun Koias dengan tim yang mempersiapkan untuk tema-tema umum, ibadah umum, itu kan disesuaikan dengan dipikirkan, diupayakan untuk sesuai dengan kebutuhan dan konteks dengan jemaat yang ada. Tapi kalau kita dengarkan dari yang lain, kan dia mikirin buat dia nggak mikirin kita sebenarnya. Dan follow up-nya kan nggak ada kan. Penggembalaannya itu kan nggak ada. Ada seorang teman pendeta, penggembala bilang begini, dia mah sekarang bilang ke saya, Dwi, saya mah sekarang ibadah gereja online. Persembahan mah mereka manehna perpuluhan mah kaditu, ai giliran gering, urang nu ditelepon. Ci, doain dong Ci. Orang tuanya meninggal, Ci tolong dong dilayanin. Ayo mana ibadah kaditu online. Persembahan ke situ, ini memang dalam tanda kutip ya ngomong kasarnya. Perpuluhan ke sana, ai giliran pas repot-repotnya kita. Artinya begini, kadang ketika kita mengikuti ibadah secara online, apalagi dari gereja yang lain gitu ya, bukan nggak boleh teman-teman. Maksud saya cuma pengen kita melihat ada hal-hal lain yang ternyata kemudian itu juga memberi dampak buat kita. Kalau kita ibadah bareng begini, habis dengerin khotbah, kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita. Kalau dengerin online, kita tidak bisa berbagi cerita. Kita tidak bisa sharing. Gitu. Tapi yang jelas firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang esensi, sesuatu yang berharga. Kita bertumbuh atau tidaknya kita, itu tergantung apakah kita makan atau tidak. Firman Tuhan itu makanan. Jadi kalau kita tidak pernah makan, percayalah, cepat atau lambat kita akan meninggal. Kita tidak hidup dengan firman, kita tidak mengkonsumsi firman Tuhan, percayalah, cepat atau lambat kita akan mati kerohanian kita. Sudah selesai. Jadi bagaimana? Kira-kira bagaimana sekarang? Ketika kita bisa beribadah secara onsite. Beribadahlah dengan sikap yang benar. Saya tertarik tadi pagi Echa Sumantri itu bilang begini. Banyak orang yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan. Menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi banyak juga orang yang mengaku dirinya mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak menghormati Tuhan. Ya kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita datang beribadah, tapi ketika kita beribadah, sikap kita tidak menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Make sense menurut saya. Jadi kita perlu belajar untuk ketika kita beribadah, ya setting hati kita sejak di rumah, setting hati kita, saya datang untuk beribadah. Dwi, fokus. Nah, ketika kita dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Pulang, bawa firman itu, dan kemudian renungkan, refleksikan. Apa yang mesti saya lakukan dengan firman hari ini, di sepanjang minggu ini, paling tidak. Besok saya mesti bikin apa? Besok saya mesti lakuin apa? Jadilah orang yang bukan hanya suka dengar, tapi jadilah orang yang suka melakukannya. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
buat sore hari ini kami belajar betapa firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting bagi hidup kami. Firman Tuhan menentukan apakah kami mengalami pertumbuhan atau tidak. Cara kami mendengar, cara kami menangkap, cara kami menerima firman, motif hati kami, sikap hati kami ketika benih itu ditaburkan, itu akan menentukan apakah kami akan bertumbuh atau tidak dalam kerohanian kami. Biar apa yang kami pelajari sore hari ini kami renungkan bersama, menolong kami supaya di hari-hari ke depan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika kami beribadah dengan sikap yang benar. Kami beribadah dengan motif yang benar. Ketika kami mendengar kebenaran firman, kami menangkapnya dan kami menerimanya, kami memahaminya, kami merenungkannya. Dan bantu kami untuk kami menjadi orang-orang yang melakukannya dalam hidup kami. Kami tahu firman itu mendatangkan banyak keuntungan bagi hidup kami. Bukan hanya di hari ini, tetapi bahkan sampai kepada masa depan. Ada banyak keuntungan yang akan kami dapatkan. Karena itu ajar kami, bantu kami. Untuk kami terbiasa menjadi orang-orang yang suka melakukan firman dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah dari hidup kami ada buah-buah yang boleh kami hasilkan yang bisa dinikmati banyak orang. Dan pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin.